Tuhan, bentuklah kami hari demi hari menjadi manusia yang utuh, yang sempurna, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, ajarkan dalam hidup kami jalan yang menyenangkan Tuhan. Bapa, kami tahu hidup kami bukan untuk diri kami, tetapi hidup kami adalah untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Pakai kami ya Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah. Kami tahu kami manusia yang sering berbuat salah dan berbuat dosa. Tetapi kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami kepada Tuhan. Biar Engkau bentuk dan bentuk semakin hari semakin serupa dengan Sang Pencipta kami. Teguhkan kami ya Bapa. Pakai kami ya Tuhan. Waktu yang indah ini ingin bersama-sama dengan Engkau, mendengarkan suara-Mu seperti Maria yang duduk diam, menyerahkan pikiran, hati dan keberadaannya untuk dibentuk oleh kebenaran-Mu. Bapa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, rekan-rekan dimanapun berada, ketika bersama-sama dengan kami, semuanya diberkati Tuhan. Khususnya hari ini berbicara tentang khawatir. Bapa di surga, hamba rindu semuanya dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Berkati hamba-Mu dengan segala kelemahan. Berkati waktu ini, jauhkan daripada yang jahat. Internet yang kami pakai, media yang kami pakai, semua dipimpin oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala kuasa-kuasa yang jahat. Kami diberkati Tuhan, semuanya mendapatkan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya, teman-teman, saudara-saudara yang kekasih. Shalom, selamat pagi. Kita puji Tuhan, pada hari ini kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan secara online. Hari ini kita akan berbicara tentang tema khawatir versus damai sejahtera. Damai sejahtera versus khawatir. Baik, sebelumnya kita akan baca Filipi pasal 4. Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama silih bergantian. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selama kira-kira 2 bulan ini dalam masa social distancing? Bagaimana sudah 8 minggu hampir? Bagaimana perasaan jemaat semua? Bagaimana kondisi mental, spiritual, jiwa, perasaan, emosi daripada sahabat-sahabat semua? Bagaimana kondisinya? Saya mengharapkan semua sahabat-sahabatku dalam kondisi yang baik. Amin. Mari kita melihat suatu gejala yang cukup mengganggu kehidupan manusia. Kalau minggu lalu kita melihat depresi, kita sudah membahasnya,
Dan hari ini kita membahas gejala emosi manusia dari yang lain, dari kekhawatiran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kekhawatiran itu. Apa pengaruh jika perasaan kekhawatiran itu muncul dalam hidup kita? Apa pengaruh? Mari kita akan melihat juga apa hubungan antara khawatir dan damai sejahtera. Apakah hubungan secara horizontal? Apakah hubungan secara vertikal? Apa yang kita lakukan ketika rasa khawatir itu muncul? Melanda dalam kehidupan kita. Mari kita melihat hal-hal yang kita nyatakan di dalam kalimat-kalimat tadi. Saudara sekalian, sahabatku, bagian yang pertama kita akan melihat konsep dasar munculnya kekhawatiran itu. Konsep dasar munculnya kekhawatiran itu di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Di bagian ini Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa khawatir itu bukan hanya dari suatu perasaan saja. Saudara, bukan perasaan saja khawatir itu. Tetapi khawatir itu muncul dari pikiran dan hati kita. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mari kita lihat, saudara. Di dalam ayat 6, di sana dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan ayat 6. Kemudian ayat 7 dikatakan damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hatimu. Saudara, di sini Rasul Paulus ingin mengkontradisikan antara yang namanya khawatir dan damai sejahtera. Di sini ingin dikatakan bahwa di mana ada damai sejahtera, di situ tidak ada khawatir. Di mana ada khawatir, di situ tidak ada damai sejahtera. Ini intinya, saudara. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di bagian ini bahwa damai sejahtera itu mempengaruhi hati dan pikiran kita. Damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita. Demikian juga khawatir itu dikatakan mempengaruhi akan pikiran dan hati kita. Karena Rasul Paulus ingin mensejajarkan antara damai sejahtera dan khawatir. Jikalau damai sejahtera itu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran kita, maka di sana ingin dikatakan juga secara implisit bahwa khawatir itu juga mempengaruhi pikiran kita dan hati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian sebaliknya. Jikalau pikiran kita, hati kita menyebabkan damai sejahtera, maka pikiran kita, hati kita juga bisa menyebabkan kekhawatiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran dan hati kita mempunyai peranan yang sangat penting, saudara. Pikiran dan hati kita ketika
damai sejahtera atau menghasilkan kekhawatiran itu? Saudara, ini kita harus pahami betul-betul. Pikiran dan perasaan hati kita ketika berproses, maka menghasilkan dua perasaan. Perasaan yang pertama bisa damai sejahtera, juga bisa menghasilkan kekhawatiran. Saudara, di dalam Mazmur 139 ayat 23. Cuncun tolong bacakan bagian ini, Mazmur 139 ayat yang ke-23. Selidikilah. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Saudara, pemazmur ingin mengatakan, menghubungkan antara pikiran dan hati. Karena pikiran dan hati itu sangat penting, saudara. Dikatakan apa di dalam pemazmur hati dan pikiran kita? Pemazmur ingin berkata, Tuhan, selidikilah pikiran dan hatiku. Tuhan, ujilah pikiran dan hatiku, supaya jangan salah, supaya jangan kotor, supaya jangan sesat dan sebagainya. Karena apa? Hati dan pikiran kita itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Bisa mempengaruhi hasil damai sejahtera, bisa menghasilkan kekhawatiran, bisa menghasilkan stres, bisa menghasilkan depresi, bisa menghasilkan kebahagiaan. Saudara, sekali lagi, pikiran dan hati kita itu sangat penting, sangat berhubungan, menghasilkan perasaan-perasaan yang baik atau yang tidak baik, yang berguna atau yang membangun. Saudara, itu. Oleh sebab itu, selidikilah hati dan pikiran kita, saudara. Itu penting. Jadi kita sudah bisa menjawab, dari manakah kekhawatiran itu muncul? Dari pikiran kita, dari hati kita, menghasilkan perasaan kekhawatiran. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, yang kedua, apa yang menyebabkan pikiran atau hati kita bisa khawatir? Apa yang menyebabkan kekhawatiran itu dalam kehidupan kita? Saya ambil satu saja yang sering terjadi dan sedang terjadi pada kita hari ini, saudara. Yaitu situasi yang muncul di luar dari dugaan kita, di luar dari pikiran kita. Kemudian situasi yang muncul itu menyebabkan kita khawatir. Kita lihat Rasul Paulus, saudara. Saat Rasul Paulus menuliskan Filipi pasal 4 ini, atau surat Filipi ini, Rasul Paulus dalam kondisi dia di dalam penjara. Ya, tentu siapa yang mau dipenjara? Ya, tentu itu ya di luar dari situasi yang diharapkan. Tentu semuanya tidak mengharapkan akan masuk penjara, bukan? Tetapi ini Rasul Paulus di penjara. Ketika dia sudah pelayanan, tiba-tiba dia di penjara di Roma. Saudara, inilah yang dialami oleh Rasul Paulus dalam kondisi yang tak terduga, yang tidak bisa dikontrol, akhirnya ditangkap. Dan saudara, kondisi itu bisa membuat Rasul Paulus khawatir. Bisa membuat Rasul Paulus khawatir. Rasul Paulus bisa mempunyai perasaan khawatir karena dia dalam penjara. Dia bisa berpikir bahwa bagaimana pelayananku selanjutnya, bagaimana gereja-gereja yang sedang kudirikan
dan pelayanan di dalam gereja itu. Dia sedang berpikir, mungkin itu yang bisa membuat dia khawatir. Dia juga bisa berpikir, gereja-gereja yang sedang saya bangun, yang sudah saya dirikan, ada banyak masalahnya seperti gereja di Korintus terbagi-bagi dan punya doktrin yang salah. Dia melihat jemaat di Efesus, dia bisa berpikir bahwa di sana ada serigala-serigala berbulu domba yang berbahaya bagi jemaat di Efesus. Dia juga bisa berpikir bahwa murid-muridku yang sedang kubina, bagaimana selanjutnya aku di penjara. Seperti Timotius, anakku yang kudidik, bagaimana kelanjutannya? Saudara, semuanya bisa membuat Rasul Paulus khawatir tentang keadaan di situ ketika dia di dalam penjara. Tetapi saudara, malahan saudara, di dalam penjara dia tidak khawatir, malahan memberikan himbauan, memberikan dorongan kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah, jangan khawatir. Sekali lagi kukatakan kepadamu, jangan berkhawatir, tetaplah bersukacita. 2 kali Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi yang terjadi di luar dari perkiraannya tidak membuat dia khawatir. Saudara, ini yang diharapkan juga kepada kita, bahwa apapun yang berubah dalam hidup kita tidak boleh khawatir. Sekali lagi saudara, ini penting. Apapun yang berubah dalam situasi kehidupan kita, jangan membuat kita khawatir. Amin saudara. Tetapi kenyataannya bahwa ketika situasi berubah, kita sering khawatir. Abraham di dalam Kejadian pasal 20 ayat 1 dan 7. Waktu itu ada kelaparan, dia masuk ke suatu negeri yang lain, di Gerar, di tempat yang baru, situasi yang baru. Di sana ada Raja Abimelek. Dia pergilah ke sana. Saudara, di sana dia dengan wilayah yang baru, rakyat yang baru, situasi yang baru. Dia berpikir, saudara, ini istriku ini elok, istriku itu cantik, saudara. Maka dia berpikir tentang hal-hal yang akan terjadi. Muncullah khawatir, kalau istri saya diambil oleh Raja Abimelek, bagaimana? Kalau Raja Abimelek ingin mengambil istrinya, maka aku bisa dibunuh. Dia sedang berpikir, ini adalah negeri gelap. Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mana ada orang yang takut akan Tuhan di situ? Maka timbullah khawatir-khawatir itu. Akhirnya saudara, dia melakukan tindakan kebohongan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khawatir muncul karena ada perubahan
situasi dan kondisi. Saudara, sama dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus lagi tok-tok, wah saudara, ketika Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat, Tuhan Yesus mengadakan tanda-tanda yang luar biasa, banyak orang mengikuti dia. Murid-muridnya berkata, ini loh guruku, ini loh rabiku, ini dia Mesiasku. Tetapi saudara, ketika Tuhan Yesus sudah dicambuk, ketika Yesus dalam penderitaan, saudara coba lihat, murid-murid sudah khawatir kalau aku bisa mungkin akan diperlakukan seperti Yesus. Khawatir kalau aku ditangkap seperti Tuhan Yesus. Murid-murid sedang berpikir, khawatir aku bisa mati seperti Yesus. Akhirnya apa? Mereka lari, mereka berbohong, itu bukan guruku, itu bukan Mesias, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah kekhawatiran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi yang berubah bisa buat kita khawatir, sehingga melakukan kesalahan yang ada. Tidak heran saudara, pakar konseling Dr. Mary Campion mengatakan dalam bukunya, saudara, kalimat ini penting. Karena ada kemungkinan ancaman secara fisik atau kematian, maka membuat orang itu khawatir. Sekali lagi saudara, ini penting. Ketika ada kemungkinan ancaman secara fisik, penderitaan atau sakit atau kematian, maka dapat membuat orang itu khawatir dan sangat khawatir. Kembali lagi, inilah yang dialami oleh Abraham, inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, Profesor Mary Campion mengatakan, kekhawatiran itu biasanya membesarkan masalah, dan biasanya itu tidak penuh. Saudara, ketahuan orang itu khawatir atau tidak, lihat aja cara dia berbicara. Cara dia berbicara tentang masalah. Kalau dia berbicara tentang masalah itu, dia besarkan. Orang itu namanya khawatir. Saudara, karena COVID-19, saudara, situasi yang kita hadapi sekarang ini sungguh berubah secara drastis. Secara pribadi, dulu kita bekerja setiap hari, kemudian berubah, kita kerja setengah hari, kemudian berubah menjadi kerja 1 hari, off 2 hari, kemudian berubah kerja 1 hari, off 1 minggu, kemudian berubah menjadi off. Berubah secara drastis. Berubah dari dapat gaji, dapat setengah, dapat 1/4, dan tidak dapat lagi. Berubah. Dulu bisa kita jalan-jalan, sekarang berubah, kita di rumah terus. Walaupun ada HP, walaupun bisa online, saudara.
Dulu bisa kita kumpul-kumpul, bisa bercanda, bertertawa. Sekarang kita sendiri di rumah bisa bercanda lewat HP bisa, tapi beda saudara. Saudara, perubahan situasi yang drastis ini sekali lagi sangat-sangat mungkin membuat kita khawatir, saudara. Oleh sebab itu sangat rentan sekali situasi saat ini, perubahan yang drastis menyebabkan kita khawatir. Di sini ingin saya tegaskan kepada sahabat semua bahwa situasi yang ada di depan kita, sekali lagi saudara, ini penting saudara, situasi yang ada di depan kita bisa berubah-ubah dengan cepat, bisa tanpa kita bisa kontrol, tanpa kita bisa prediksikan. Tetapi saudara, kita dapat mengendalikan pikiran dan hati kita supaya situasi yang berubah-ubah itu tidak menghasilkan kekhawatiran. Ini penting saudara, sekali lagi, situasi di depan kita bisa berubah-ubah secara drastis tanpa bisa kita kontrol, tanpa kita prediksikan. Tetapi saudara, kita dapat mengendalikan pikiran kita, hati kita, supaya situasi yang berubah-ubah ini tidak menghasilkan kekhawatiran. Ini yang penting. Di sisi lain, kita tidak bisa mengontrol situasi yang muncul, tapi kita bisa mengontrol, kita bisa mengendalikan pikiran. Pengaruh informasi, pengaruh situasi yang berubah jangan sampai mempengaruhi akan emosi, mental, spiritual, dan jiwa saya. Saudara, itu yang kedua yang dapat menyebabkan kita khawatir adalah situasi yang berubah-ubah, apalagi secara drastis. Yang ketiga, sekarang bagaimana kita mengendalikan pikiran dan hati kita supaya tidak khawatir. Nah, ini penting saudara, ini penting sekali. Saudara, di sini dikatakan bahwa kita harus trust, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atas janji-janjinya. Kita harus percaya janji-janjinya di dalam Matius pasal 6. Di sana dikatakan Dia akan memelihara hidup kita, yaitu tangan dan papan, saudara. Tuhan sudah berkata, burung-burung di udara Dia pelihara, bunga bakung di taman Dia pelihara. Apalagi kita sebagai anak-anaknya, umatnya yang ditebus oleh darah Yesus, yang diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang khawatir itu artinya tidak trust, tidak beriman kepada Tuhan. Saudara, oleh sebab itu Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, apa yang dikatakan Ratu Petrus pasal 5 ayat 7? Dorci bagian ini. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang melihara kamu. Yang tadi kalau kita dikatakan percaya kepadanya, artinya ketika kita percaya, kita menyerahkan kekhawatiran yang muncul, kita menyerahkan situasi yang berubah ini kepada Dia.
serahkanlah segalanya kepada Tuhan. Serahkanlah segalanya. Segalanya itu apa? Semua yang muncul dalam perasaan kita. Kita menyerahkan semua situasi yang berubah kepada Dia. Jangan separuh-separuh, saudara. Sebagian kita serahkan kepada Tuhan, sebagian kita tangan sendiri. Karena kita merasa mampu, mungkin karena kita bisa. Oh jangan, saudara. Sebagian serahkan kepada Tuhan, sebagian kita lakukan, sebagian kita serahkan kepada orang lain. Ini artinya apa? Kita tidak sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan. Loh, kita ini orang yang terbatas. Semua yang ada di dunia ini terbatas. Setan pun terbatas. Jangan pernah menyerahkan hidup kita, masalah kita, pergumulan kita kepada yang ada di dunia ini. Tambah khawatir, saudara. Percaya 100%. Serahkanlah itu kepada Tuhan, segalanya. Dengan cara apa? Rasul Paulus memberikan resepnya kepada kita di dalam Filipi pasal 4 tadi itu, saudara. Janganlah kamu hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tak nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Kita pertama percaya kepada Tuhan, karena Dia yang maha besar dan berkuasa, yang mengerti, yang tak terbatas, yang melampaui segala akal. Dia akan memelihara, menyatakan itu kepada kita. Kita percaya kepada Dia. Setelah kita percaya, kita menyerahkannya dalam bentuk doa kita kepada Dia, menyampaikan segala, dikatakan Rasul Paulus, segala kepada Dia. Sampai mengucap syukur apapun yang terjadi, bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Berdoa, nyatakanlah segala sesuatu. Segala sesuatu katakanlah kepada Dia di dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, serahkanlah khawatir yang muncul. Doakanlah segala khawatir yang muncul. Serahkanlah segala situasi yang berubah. Doakan juga segala situasi yang berubah. Ketika kita berdoa, maka keresahan, kekhawatiran itu akan lenyap. Karena damai sejahtera Allah melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu. Di sini dikatakan, saudara, setelah ayat 6, serahkanlah semua itu dalam doa, maka ayat 7 langsung, damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Saudara, dikatakan memelihara, itu artinya menjaga hatimu dan pikiranmu. Apa artinya memelihara atau menjaga? Saudara, seperti prajurit yang menjaga kota yang ada. Prajurit itu ada di sekeliling kota itu. Maka orang-orang yang ada di dalam kota itu akan tenang, akan damai, akan ada sukacita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang berlaku bagi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus adalah penjaga Israel yang hidup. Dia menjaga kita sehingga kita damai sejahtera
dan sukacita. Apapun situasi yang ada, kita tetap akan bersukacita, saudara. Kembali lagi saudara, ini saya katakan Profesor Ben Ferguson mengatakan hal ini. Penting saudara ini lagi. Jika kita sudah serahkan, kita sudah doakan semua hal kepada Tuhan, masalah-masalah situasi yang berubah, karena kita tidak mampu menghadapinya, tinggalkan itu kepada Dia. Serahkanlah itu kepada Dia. Dia akan berperkara dengan masalah kita. Nah, ini penting. Ketika kita sudah percaya, sudah trust, sudah menyerahkan, sudah berdoa, kita serahkan kepada Dia, maka Dia akan berperkara dengan situasi yang berubah. Waduh, indah bukan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kasih contoh saudara di dalam Kisah pasal 16 ayat 19 sampai 40, di mana Rasul Paulus dan Silas, Petrus dan Silas, di mana dia ketika berjalan-jalan melayani orang-orang yang percaya di sana, kemudian mulailah mereka dihasut, saudara, sama orang-orang di sana. Saudara, akhirnya mereka ditangkap, disuruh pakaian mereka dibuka, lalu mereka dicambuk, didera, lalu mereka dimasukkan ke penjara yang paling mengerikan, dan pasti tidak bisa keluar karena itu sudah dipesan oleh kepala penjara. Saudara, di dalam kondisi begitu, Petrus dan Silas mungkin berpikir, besok diapakan aku lagi ya? Besok aku mungkin gak dicambuk lagi, didera lagi, mungkin gak besok didor, mungkin. Aduh, bisa menghasilkan kekhawatiran, bisa muncul pikiran-pikiran yang tidak tahu kemana larinya. Tetapi saudara, di dalam situasi seperti ini, mereka tidak khawatir. Tidak khawatir. Dari mana kita bisa tahu, saudara? Di sana dikatakan ayat berapa? Bahwa dia berdoa, ayat 25. Di sana dikatakan apa? Bahwa mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Artinya apa? Di dalam kondisi yang sulit ini, yang mereka baru pertama kali mungkin masuk di dalam penjara, yang sudah didera, yang sudah sakit itu, yang tentunya tidak diharapkan, mereka tetap percaya kepada Tuhannya, Allah Yahweh, kepada Yesus. Dia trust, dia percayakan, dia serahkan semuanya. Hari besoknya dia itu apa yang akan terjadi, dia serahkan, dia berdoa, dia memuji Tuhan. Ya tentu hasilnya tidak khawatir. Malahan muncullah mujizat, kuasa Allah turun, menggetarkan pintu-pintu
Akhirnya pintu-pintu penjara yang dikunci secara uang itu terlepas. Rantai-rantai yang ada di tangannya, rantai-rantai yang ada di kakinya yang dipasung itu terlepas. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah tandanya. Kalau kita ingin ada damai, marilah kita percaya kepada Dia. Kita serahkan situasi yang berubah itu. Kita berdoa segala hal kepada Dia, memuji Dia, beribadah kepada Dia. Jangan ada masalah, ada pergumulan, ada khawatir, tinggalkan Tuhan, tidak berdoa, tidak memuji Dia, tidak ibadah. Ya, bagaimana bisa keluar dari kekhawatiran itu? Kita tidak mampu untuk menghadapi akan kekhawatiran itu. Hanya Tuhan yang mampu. Murid-murid Tuhan Yesus ketika ada topan, ada badai di kapal yang sudah pasti tenggelam, baru mereka trust kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus, mereka berseru kepada Yesus. Yesus pun tidak tinggal diam, saudara. Akhirnya mereka mendapatkan keselamatan. Akhirnya mereka tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penting. Seorang ibu yang cukup tua dalam usia hampir 60 tahun, dia harus menjalani operasi. Dokter bilang ini 50-50. Waduh. Akhirnya perempuan ini mulai gelisah. Operasi 50-50. Kalau ada operasi ya sengsara seperti ini. Operasi kemungkinan besar mati. Kalau saya mati, bagaimana suami saya? Bagaimana dengan anak-anak saya ketika masih kecil? Tetapi ketika mau masuk dalam ruang operasi, menyanyikan sebuah lagu, berdoa, disitulah kita menyatakan iman kita kepada Dia. Disitulah kita penyerahan kepada Dia. Disitulah kita bergantung kepada Dia. Disitulah kita mengucap syukur kepada Dia. Akhirnya dia bawa dari ruang operasi. Dia dioperasi. Besoknya dia berkata, ketika saya berdoa, disitulah iman saya dikuatkan. Disitulah saya tidak khawatir. Apapun yang terjadi operasi, ya terjadilah. Terserah Tuhan berperkara apa. Saudara, mari kita lihat. Ketika ada doa, ketika ada penyerahan, ketika ada iman, ketika ada ketergantungan kepada Sang Pencipta langit dan bumi itu, yaitu Tuhan Yesus kita, datanglah ketenangan, datanglah sukacita. Khawatir itu pergi. Saudara, sekali lagi, di mana ada damai sejahtera, maka disitulah ada sukacita. Maka khawatir itu akan lenyap. Di mana ada kekhawatiran, maka tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dapat kita pelajari hari ini. Khawatir itu muncul karena pikiran dan hati kita yang dapat menghasilkan kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu muncul karena bisa dari situasi yang berubah, apalagi secara drastis. Bagaimana ketika khawatir itu muncul? Percaya kepada Tuhan Yesus, serahkan segalanya, berdoa, nyatakan segalanya keinginanmu kepada Dia,
maka Allah yang damai sejahtera akan menyatakan itu kepadamu sehingga engkau mengalami ketenangan. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan menenangkan kita. Biarlah Tuhan menolong kita, membantu kita. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, kita tidak khawatir. Mari kita nyanyikan satu pujian. Jangan kamu khawatir. Mari kita nyanyikan bersama-sama, biarlah lagu ini akan menguatkan kita. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. katakan aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Udara dia pelihara. Amin. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Amin. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita tidak khawatir, amin saudara. Amin. Karena Bapa di surga memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, Engkau memberikan kebenaran-Mu kepada kami di dalam situasi seperti ini yang berubah secara drastis, yang dapat membuat kami khawatir. Bapa di surga, ingatkan bahwa kami tidak bisa mengontrol, memprediksikan akan situasi yang berubah. Tapi ya Tuhan, Engkau memanggil kami mengendalikan pikiran dan hati kami ketika situasi berubah, supaya kami tidak khawatir. Bapa di surga, ajarkan kami supaya kami bisa tetap percaya kepadamu, hanya kepada Engkau. Kami berserah segalanya kepadamu. Kami berdoa semuanya kepadamu. Kami tetap memuji-muji Engkau sebagai tanda syukur kami kepadamu di dalam segala situasi dan kondisi yang berubah. Akhirnya Tuhan, damai sejahtera-Mu melampaui segala akal itu akan menentukan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau menolong kami, supaya Tuhan kami tetap memegang janji-janji-Mu. Engkau yang tidak pernah berubah, hari ini pun janji-Mu tak pernah berubah. Kami memegang janji-Mu Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, makan
meminum pakai kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau penjaga kami sehingga kami boleh tenang. Terima kasih Tuhan, jaminan-Mu bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu sekalian, berkati sahabat-sahabat-Ku dimanapun berada. Engkau sertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa. Amin.